Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. dengan kami di acara podcast LDNU Kabupaten Probolinggo dengan jargon yang sama-sama kita ketahui, yaitu merawat tradisi, menguatkan generasi. Oke, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber atau pemateri yang sudah kita ketahui bersama. Beliau memiliki nama yaitu Ustadz Muhammad Nakib Hasyim, yang mana beliau aktif di organisasi yaitu LDNU Kabupaten Probolinggo. Selamat malam Ustadz. Untuk mempersingkat diskusi pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan bahwasanya beberapa waktu ke depan saya akan menggali lebih jauh, menggali lebih dalam tentang tingkatan puasa, yang mana hal tersebut itu akan disampaikan secara menyeluruh, secara utuh oleh beliau. Begini Ustadz, berkaitan dengan informasi atau pernyataan-pernyataan di kalangan masyarakat awam, itu saya pernah mendengar memang ada istilah tingkatan dalam puasa itu. Saya sempat berpikir tingkatan seperti apa yang dimaksud di situ. Mohon penjelasannya Ustadz. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan juga pertanyaannya. Berbicara tentang tingkatan puasa, ada makalah dari Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Beliau pernah berpesan tentang tingkatan puasa itu, Ustaz. Tingkatan puasa. Beliau membagi 3 tingkatan puasa. Yang pertama adalah shaumul am. Yang kedua adalah shaumul khusus. Yang ketiga adalah shaumu khususil khusus. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 tingkatan ini. 3 tingkatan. Yang pertama apa itu barusan? Yang pertama adalah shaumul am. Jadi puasanya orang yang umum. Anggaplah puasanya orang awam, orang yang tidak terlalu mengerti tentang agama. Itu adalah shaumul am, puasanya orang umum. Ya bisa kita kategorikan ya puasanya kita ini sudah yang punya tingkatan kemampuan dalam agama masih minim. Begitu. Shaumul am ini bagaimana Ustaz? Maksudnya shaumul am bagaimana? Itu puasanya yang hanya sekedar menahan dari makan, dari minum. Intinya menahan haus dahaga, menahan lapar, dan juga menjaga dari hal-hal yang membatalkannya. Secara fisik, Ustaz. Secara fisik. Jadi shaumul am ini bisa dilakukan oleh semua orang. Sebagian besar. Sebagian besar orang bisa. Seperti itu. Karena hanya melaksanakan kewajiban puasa saja. Dengan artian mencegah dari dahaga, mencegah dari lapar, dan juga sesuatu yang membatalkan pada puasa. Secara fisik saja. Itu shaumul am. Dari waktu tertentu sampai waktu tertentu. Dari waktu fajar sampai ke ghurubus syamsi, waktu maghrib. Jadi orang itu bisa melaksanakan ketika sudah tertanam dalam hati imanan wahtisaban. Jadi melaksanakan ibadah puasa dengan iman yang kuat dan ihtisaban serta mencari ridha Allah, maka orang itu bisa melaksanakannya. Bisa melaksanakan. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi Ustaz,
Itu somul am ini hanya apa istilahnya? Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang, bukan hanya bisa dilakukan, tapi orang-orang yang khusus, orang-orang yang umum. Orang-orang. Sebagaimana umum kita, anggap kita seperti kita ini sudah bisa dikategorikan adalah somul am, puasanya orang yang umum seperti itu. Ini tingkatan satu itu Tingkat yang satu. terbaik atau Yang masih paling bawah, Oh, paling bawah. Oh, siap. paling bawah. Makanya kita saya contohkan pada kita sendiri karena tingkatan kita itu paling bawah masih. Paling bawah. Iya. Itu somul am. Yang kedua Ustadz ada somul khusus. Nah, somul khusus ini lebih tinggi tingkatannya Ustadz. Iya. Lebih tinggi tingkatannya. Bagaimana maksudnya somul khusus ini Ustadz? Yaitu puasanya yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya menahan lapar saja Ustadz. Bukan hanya menahan haus saja, tidak. Terus dari apa? Jadi segala sesuatu dari perkara yang jelek itu dia menahan. Contohnya seperti menjaga lisan, Sesuatu yang jelek yang disebabkan oleh lisan. sesuatu yang jelek yang disebabkan oleh mata, oleh telinga, tangan, juga kaki. Itu semua ditahan. Isinya dijaga dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk seperti itu Ustaz. Mohon maaf ini tak potong sebentar. Nggih. Berkaitan dengan barusan. Jadi sesuatu yang buruk yang disebabkan oleh beberapa anggota tubuh. Kalau dari tangan oke. Mengambil atau mencuri atau memukul. Nah, kalau telinga ini hal jelek apa yang bisa dilakukan oleh telinga? Nah, contohnya seperti ini Ustaz. Telinga itu contohnya ya kecilnya sudah, contoh kecilnya. Contoh kecilnya ya mendengarkan sesuatu omongan-omongan yang tidak baik atau ghibah, mendengarkan ghibahnya orang, menikmati ya gitu kan. Sedang ghibah itu. Istilahnya ya ikut-ikutan. Oke, siap. Jadi somul khusus ini ya tidak apa istilahnya, tidak melulu menahan dari makan saja, lapar, haus tidak. Tapi semua anggota ini dibersihkan, benar dijaga dari perkara-perkara yang tidak baik. Baik itu dosa kecil maupun apalagi dosa besar. Ini terutama bagi kalangan anak muda kayaknya agak sulit itu. Agak sulit. Makanya tingkatan ini mungkin bisa dilakukan oleh seperti ulama-ulama, ulama-ulama yang sangat memang dekat pada Allah, ulama-ulama wali-walinya Allah seperti itu. Karena ini memang bukan hanya mulut yang berpuasa, Ustaz. Mata juga berpuasa, telinga juga berpuasa, lebih-lebih hati juga berpuasa. Kalau seperti saya pribadi, mungkin tidak hal itu dilakukan oleh seorang saya yang bisa dinyatakan masih memiliki keimanan yang pas-pasan atau keilmuan juga yang begitu-begitu saja. Mungkin tidak hal itu dilakukan oleh seorang saya yang memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin saja Ustaz. Oh begitu nggih? Nggih. Karena tidak ada istilahnya sesuatu pekerjaan amal ibadah yang baik itu disia-siakan oleh Allah, tidak. Jadi kalau kita sudah berupaya berusaha untuk lebih baik, maka mungkin saja kita nyampe ke tingkatan yang somul khusus ini Ustaz. Jadi bisa menjaga hati, menjaga lisan, telinga, juga mata, bisa saja. Apalagi sudah tertanam dalam hati imanan wa ihtisaban Ustaz. Jadi kalau sudah benar-benar hati kita, iman kita benar-benar sudah mantap dan ihtisaban karena Allah Ta'ala melakukan puasa, insya Allah kita bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang somul khusus ini Ustaz. Begitu Ustaz. Jadi para penonton semuanya perlu kita pahami, Ustadz barusan menjelaskan bahwasanya kita meskipun menurut diri kita sendiri itu memiliki kemampuan yang pas-pasan, keimanan yang pas-pasan,
keilmuan juga yang begitu-begitu saja, itu masih bisa dinyatakan sangat memungkinkan jika kita memiliki niat yang betul-betul oke. karena Allah, begitu gitu. Karena Allah. Siap Ustaz. Oke. Oke. Yang terakhir Ustaz, ya, yang Oke, terakhir yaitu somu khususil khusus. Jadi puasanya orang yang paling khusus sudah gitu. Ini tambah seru kayaknya. Lebih Barusan tinggi. sudah khusus, sekarang khusus. Di atasnya khusus Di lagi. atasnya khusus. Ah. Ini perlu kita simak bersama. Ini seperti apa kira-kira tingkatan ini sehingga hal ini dinyatakan oleh Imam Ghazali begitu. Nah, tingkatan yang ketiga ini Ustadz, tadi sudah inilah somu khususil khusus. Jadi tingkatan ini tingkatan puasa yang dilakukan oleh seseorang yang memang dalam hatinya sudah tidak ada duniawi sama sekali. Jadi memang menyatu sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh para rasul, para nabi atau para wali yang memang sangat dekat sekali dengan Allah, minal muqarrabin atau lain selainnya seperti itu. Begitu Ustadz, tingkatan-tingkatan puasa yang dimakolahkan oleh Al-Imam Ghazali. Sebagai penutup ini Ustaz. Jadi apa yang ingin panjenengan sampaikan kepada para pemirsa, terutama mereka yang selama ini masih menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan tentang keilmuannya, tentang ibadah mungkin yang selama ini yang mereka lakukan jauh dari kata sempurna. Nah, untuk menyikapi hal itu, kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh mereka? Baik, para pemirsa, dari penjelasan saya tadi tentang tingkatan puasa yang dimakolahkan, yang dipesankan oleh Al-Imam Ghazali itu materi pokok yang kita bahas. Tapi bagi kita sebagai seorang awam, ketika ingin melaksanakan kewajiban puasa Ramadan seperti bulan sekarang ini, tidak perlu berpikiran kita harus menjadi insan atau umat Islam yang berpuasa harus tingkatan ini. Tidak. Yang penting kita tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Betul. Seperti itu Ustaz. Terima kasih atas pencerahan dan pemaparan dari Ustaz barusan. Saya yakin siapapun yang mendengar, siapapun yang menyimak dan berusaha untuk memahami hal itu, insya Allah akan memiliki spirit baru untuk menjadi hamba Allah yang tetap semangat dalam beribadah. Begitu Ustaz. Kurang lebihnya saya sebagai host dalam acara podcast LDNU ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Intinya kami semua berharap apapun yang telah kita ikuti bersama dari awal sampai akhir, semoga menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri kita, Amin. keluarga kita, teman kita, dan siapapun yang menyaksikan dari awal sampai akhir. Itu saja dari saya. Kami mohon undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.